Perkenalkan, nama saya Dwi Sewati dengan NIM 250810201032. Saya dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Nurul Fariza dengan NIM 250810201034. Saya dari program studi S1 manajemen. Perkenalkan, nama saya Rika Mesinta Nugraini dengan NIM saya 2508110201040 dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dari Prodi Manajemen dengan NIM 250810201048. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri dengan nomor NIM 250810201051. Saya dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari channel management atau manajemen saluran, yang merupakan proses mengelola dan mengoptimalkan berbagai saluran penjualan yang digunakan oleh banyak perusahaan yang bermaksud untuk mendistribusikan suatu produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Hal ini melibatkan perkembangan strategi untuk meningkatkan hubungan dengan mitra saluran, menyederhanakan proses distribusi, dan memaksimalkan hasil penjualan. Bisnis memiliki berbagai jenis saluran untuk mendistribusikan atau memperkenalkan barang dan jasa yang mereka produksi kepada pelanggan yang meminatnya. Masing-masing dari perusahaan pasti memiliki strategi yang berbeda untuk mendistribusikan layanan mereka, dengan masing-masing keunggulan dan tantangannya sendiri. Saluran-saluran yang digunakan sangatlah beragam, seperti yang pertama ada saluran langsung, yaitu digunakan untuk menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen atau pelanggan akhir tanpa melalui perantara atau orang kedua. Hal ini dapat mencakup toko pemilik perusahaan atau situs e-commerce. Yang kedua, ada saluran tidak langsung, yaitu saluran yang tidak memanfaatkan perantara seperti pelanggan, pengecer, dan influencer untuk memasarkan barang produksi perusahaan kepada pelanggan akhir. Dalam hal ini, mitra saluran membeli persediaan dengan harga yang telah dinegosiasikan biasanya. Harga yang didapatkan akan jauh lebih murah dan biasanya akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada saluran online, yaitu mencakup e-commerce yang telah menciptakan peluang baru bagi produsen untuk berinteraksi dengan pelanggan secara digital. Saluran ini telah berkembang pesat karena meningkatnya penggunaan internet dan belanja online. Yang keempat, ada saluran offline atau hibrida, yaitu mencakup toko fisik dan lokasi penjualan fisik lainnya. Saluran ini tetap memberikan pengalaman bagi pelanggan yang nyata dan untuk produk yang memerlukan demonstrasi atau konsultasi langsung. Tetapi saluran ini juga tidak langsung melakukan pendekatan dengan pelanggan lainnya. Channel manajemen yang baik membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang terarah agar proses penyaluran produk berjalan dengan lancar serta dapat memberikan hasil yang maksimal. Faktor dari channel manajemen yang pertama yaitu menentukan kebutuhan saluran distribusi. Nah, langkah awal yang diperlukan yaitu memahami siapa target pasar yang ingin dijangkau dan bagaimana sih cara terbaik untuk menjangkaunya. Nah, hal ini dapat mencakup pengamatan terhadap kebiasaan membeli konsumen, preferensi mereka, serta karakteristik terhadap segmen pelanggan. Yang kedua yaitu ada melakukan penyesuaian strategi, di mana lingkungan bisnis yang dinamis dapat menuntun perusahaan agar fleksibel dalam menyesuaikan strategi distribusinya. Yang ketiga yaitu ada memilih mitra yang tepat, yang mana keberhasilan dalam pengelolaan hubungan mitra sangat dipengaruhi oleh pemilihan partner yang sesuai. Mitra sebaiknya dipilih berdasarkan kemampuan operasional, jaringan pasar yang dimiliki, serta potensi yang dimiliki calon mitra yang akan membantu memastikan kerjasama yang terjalin dapat memberikan kontribusi yang positif. Yang keempat, ada melakukan evaluasi kinerja, yang mana hal ini perlu dipantau secara berkala melalui indikator tertentu, seperti peningkatan penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, ataupun pencapaian pada target. Evaluasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Yang kelima, ada memberikan pelatihan dan dukungan. Nah, agar mitra mampu menjalankan perannya secara optimal, perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan dukungan yang memadai. Bentuk dukungan ini dapat berupa pelatihan produk, bantuan promosi, hingga penyediaan informasi teknis. Mitra yang memahami produk dengan baik akan cenderung lebih percaya diri dalam menawarkan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang keenam, ada menjaga komunikasi yang efektif. Hal ini, hubungan kerjasama yang sehat itu memerlukan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Perusahaan perlu rutin untuk memberikan informasi terbaru mengenai produk, promosi, maupun perubahan kebijakan. Selain itu, menyediakan ruang untuk menerima masukan dari mitra yang sudah bekerja sama dengan kita.
Yang ketujuh ada menyusun program insentif. Motivasi mitra dapat ditingkatkan melalui program penghargaan yang menarik. Insentif ini biasanya berbentuk bonus penjualan, komisi tambahan, ataupun penghargaan atas pencapaian tertentu. Strategi channel manajemen menentukan bagaimana produsen membangun hubungan dengan saluran distribusi yang berdampak pada sistem pembayaran, pengiriman, komunikasi pelanggan, serta penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman karakter setiap strategi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan distribusi yang tepat. Strategi channel manajemen yang pertama adalah penyusunan strategi berdasarkan karakter industri, di mana ada 3, yaitu yang pertama, industri otomotif yang berfokus pada koordinasi pemasok, dealer, dan layanan purna jual untuk menjaga ketersediaan suku cadang serta pengalaman pelanggan. Lalu yang kedua, industri elektronik konsumen, menekankan ketersediaan produk di toko fisik dan marketplace dengan dukungan sistem otomotif untuk monitoring penjualan dan promosi. Dan yang ketiga yaitu industri energi, memanfaatkan analisis data dan koordinasi jaringan distribusi guna meningkatkan efisiensi kualitas layanan. Lalu strategi channel manajemen yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, di mana teknologi digital memungkinkan komunikasi cepat, pemantauan kinerja mitra secara real time, serta pengelolaan stok, pelatihan, dan juga program intensif secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu optimalisasi saluran tidak langsung. Produsen tetap mengendalikan distributor atau agen, namun memberikan dukungan pemasaran dan pengelolaan hubungan pelanggan agar tetap memiliki kendali terhadap pasar. Yang keempat adalah pengelolaan konflik harga, di mana kebijakan harga yang konsisten antar saluran diperlukan untuk mencegah persaingan tidak sehat sekaligus menjaga hubungan mitra dan profit perusahaan. Dan yang kelima adalah pengembangan saluran online. Pertumbuhan e-commerce mendorong perusahaan menyediakan katalog digital, sistem konfigurasi produk, dan platform pemesanan mandiri untuk memperluas pasar serta meningkatkan kenyamanan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai komponen utama dari channel manajemen, yang dimana dalam channel manajemen sendiri itu memiliki beberapa peran yang berbeda, namun mereka ini berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan produk kepada pelanggan akhir. Yang dimana di sini saya akan membahas 4 pemeran dalam channel manajemen, yang dimana di sini terdapat produsen atau pemasok, yang dimana mereka ini merupakan pihak yang memulai proses dengan memproduksi atau menyediakan barang. Selain menghasilkan produk, mereka ini juga bertanggung jawab merancang sistem distribusi yang sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan, termasuk menentukan bagaimana produk akan disalurkan ke pasar. Selanjutnya ada distributor, grosir, pemesan, FAR, ISR, atau mitra saluran yang berada pada tahap berikutnya. Nah, mereka ini itu membeli produk dari produsen atau pemasok, kemudian menyalurkan layanan tambahan seperti penyimpanan, pengiriman, pengemasan, atau bahkan mengkoordinasikan produk dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dalam jumlah yang kecil sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu ada pengguna akhir atau pelanggan akhir, yang dimana mereka ini merupakan pihak yang menggunakan produk tersebut untuk kebutuhan pribadi atau operasional, bukan untuk dijual kembali. Mereka ini merupakan tujuan akhir dari proses distribusi. Oleh karena itu, memahami kebutuhan dari preferensi pelanggan akhir sangat penting agar perusahaan dapat menentukan harga, layanan, dan strategi distribusi yang tepat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penerima pengiriman terakhir, yang dimana pihak menerima barang secara fisik dari produsen atau pemasok. Nah, penerima ini tuh bisa berupa distributor, mitra penjualan, pelanggan akhir, atau pihak lain yang ditunjuk untuk menerima dan menggunakan atau menyalurkan produk tersebut lebih lanjut. Nah, dalam praktiknya sendiri itu produsen perlu menentukan bagaimana mereka akan bekerja sama dengan setiap pihak dari saluran distribusi. Keputusan terkait sistem pihak dalam saluran distribusi, keputusan terkait tentang sistem harga, program intensif bagi mitra, serta penggunaan teknologi itu seperti perangkat lunak manajemen saluran distributor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerjasama tersebut. Nah, pengelola itu juga harus yang tepat dan memperkuat hubungan
dengan mitra sekaligus mengurangi potensi konflik dalam proses distribusi. Seperti itu. Selanjutnya adalah proses channel management. Proses manajemen saluran dimulai ketika distributor membeli produk dari produsen dengan harga daftar atau harga stok yang telah dinegosiasikan. Namun, agar penjualan saluran memberikan nilai maksimal, produsen perlu memantau, mengevaluasi, dan mengelola harga ke tingkat pengguna akhir, yang melalui dua tahapan utama proses penjualan. Yang pertama, pengiriman ke distributor. Produk dikirim dan ditagih menggunakan harga daftar atau harga stok hasil negosiasi. Yang kedua, perjanjian harga khusus, yaitu tahap lanjutan berupa pengiriman dan debit, perjanjian harga penyimpangan atau kontrak penggunaan akhir yang memungkinkan penyesuaian harga sesuai kesepakatan. Dan juga terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pengiriman dan debit. Metode ini menggunakan diskon yang dibayarkan setelah distributor memberikan bukti penjualan. Pendekatan ini membantu menjaga transparansi harga, menyelesaikan permintaan pasar, dan juga mengurangi konflik saluran. Selanjutnya adalah metrik dan analitik. Produsen perlu menganalisis data pengiriman, pendapatan, kredit, serta harga rata-rata yang didukung untuk memahami kondisi harga di tingkat penggunaan akhir meskipun penjualan dilakukan melalui distributor. Ada dua hal, yaitu alur harga dan margin, di mana pengelolaan harga harus mempertimbangkan setiap tahap transaksi. Harga faktur distributor biasanya berasal dari harga daftar, sedangkan harga penggunaan akhir diperoleh dari data POS atau kontrak langsung. Yang kedua, margin distributor. Margin distributor memerlukan pelaporan dan analisis terpisah karena bukan bagian langsung dari struktur harga produsen, tetapi tahap penting dalam evaluasi kinerja saluran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari channel manajemen. Yang pertama yaitu menurunkan biaya penjualan dan dukungan. Nah, jadi dengan memanfaatkan saluran distribusi seperti marketplace atau platform digital, bahkan distributor, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk tim sales lapangan, promosi langsung maupun layanan penjual yang intensif. Nah, jadi strategi ini bisa membuat perusahaan tetap bisa menjangkau pelanggan tanpa harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk aktivitas penjualan konvensional. Yang kedua, menjangkau pelanggan kecil. Nah, jadi tidak semua pelanggan itu memiliki jumlah pembelian dalam jumlah yang besar. Nah, jadi dengan menggunakan perantara atau sistem penjualan online seperti Shopee, Tokshop, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, perusahaan tetap dapat melayani pelanggan dalam skala kecil secara efektif tanpa harus mengalokasikan sumber daya yang besar. Jadi dengan cara ini membantu produsen menjangkau segmen UMKM yang sebelumnya sulit dilayani secara langsung karena keterbatasan biaya dan juga efisiensi. Yang keempat, membantu menargetkan segmen pasar yang lebih potensial dan menguntungkan. Nah, jadi saluran distribusi yang sangat beragam memungkinkan produsen untuk lebih fokus pada segmen pasar tertentu yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi dengan strategi ini perusahaan bisa menyesuaikan pendekatan pada masing-masing segmen sehingga peluang penjualan menjadi lebih optimal. Yang kelima, memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang nilai pasar. Nah, jadi ketika produk itu dijual melalui berbagai saluran dan menjangkau lebih banyak pelanggan, perusahaan akan mendapatkan lebih banyak data dan juga umpan balik mengenai preferensi, harga yang dianggap wajar, serta kebutuhan konsumen. Nah, jadi informasi ini sangat berharga untuk mengevaluasi posisi produk di pasar dan menentukan strategi pengembangan ke depannya. Dengan memahami nilai pasar secara lebih luas dan lebih teliti, perusahaan dapat melakukan inovasi yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan daya saing pada produk-produk yang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan dalam channel manajemen. Yang pertama, mitra saluran adalah perusahaan bukan individu. Nah, jadi pengelolaan saluran lebih kompleks karena yang dikelola adalah entitas perusahaan, bukan karyawan secara langsung, sehingga tingkat kendalinya lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu mitra tidak melapor langsung kepada vendor. Tidak ada hubungan hierarki langsung seperti pada tim internal. Mitra yang berkinerja rendah tidak langsung diberhentikan, melainkan hanya kehilangan insentif atau evaluasi dalam jangka yang panjang. Lalu yang ketiga, mitra memiliki prioritas sendiri. Nah, jadi prioritas mitra belum tentu sejalan dengan vendor, sehingga perusahaan perlu memahami kepentingan mitra agar strategi dan juga program yang dijalankan tetap efektif dan efisien. Sini saya akan membahas poin-poin penting dalam channel management. Jadi yang pertama itu manajemen saluran distribusi yang efektif akan memastikan produk tersedia di waktu dan tempat yang tepat sehingga dapat meningkatkan jangkauan pasar, kepuasan dan loyalitas kepada pelanggan. Kedua, keberhasilan distribusi juga bergantung pada hubungan yang kuat dengan mitra melalui seleksi yang tepat,
pelatihan, dukungan, dan evaluasi kinerja secara rutin. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti CRM. CRM ini adalah perangkat lunak atau strategi perusahaan untuk berinteraksi kepada pelanggan atau calon pelanggan. Mitra dan analisis data dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta dapat memperlancar komunikasi. Yang keempat, setiap saluran distribusi baik langsung, tidak langsung, online maupun offline memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan strategi yang sesuai. Yang kelima, pengelolaan yang terencana dan adaptif dapat membantu perusahaan agar bisa memperkuat kemitraan dan pertumbuhan kepada bisnis. Saya akan membahas tentang kasus penggunaan pengiriman langsung channel management. Jadi, banyak produsen menjual melalui mitra saluran, tetapi mengirimkan langsung ke pengguna akhir atau ke perusahaan pengelola sesuai instruksi pengguna akhir. Contoh kasus pengirim langsung yang umum adalah yang pertama ada distributor sebagai pembeli dan penjual tanpa menyebutkan pengguna akhir. Biasanya, produsen menjual ke distributor, tetapi barang dikirim langsung ke pengguna akhir. Produsen sering tidak mengetahui harga jual distributor ke pelanggan. Yang kedua, ada distributor sebagai penjual, pengguna akhir sebagai penerima. Distributor menjual produk, namun pengiriman langsung ke pelanggan akhir, distributor biasanya mendapat diskon atau margin dari produsen. Yang ketiga, ada agen sebagai perantara. Agen yang biasanya membantu menjual tanpa memiliki barang. Produk dikirim ke pengguna akhir dan agen mendapat komisi sebagai biaya layanan. Yang keempat, ada pengguna akhir sebagai pembeli. Biasanya distributor sebagai pengirim, distributor digunakan untuk menyimpan dan mengirim serta mendapat biaya layanan logistik. Produsen menjual langsung ke pelanggan akhir, tetapi distributor digunakan untuk menyimpan dan pengiriman serta mendapat biaya layanan logistik. Kesimpulannya yaitu channel management adalah suatu upaya perusahaan dalam mengelola dan juga mengoptimalkan berbagai saluran distribusi agar produk dan jasa dapat sampai ke konsumen secara efektif, efisien, dan juga bernilai, baik melalui saluran langsung, tidak langsung, maupun online atau offline. Keberhasilannya ditentukan oleh strategi yang tepat, pemilihan mitra yang kompeten, koordinasi, dan juga evaluasi yang berkelanjutan, serta kemampuan perusahaan menyesuaikan diri dengan karakteristik masing-masing pasar, produk, dan juga perkembangan teknologi, guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis.